yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3071, 3072 dan 3073. Ketika Hu Ben mendengar ini, dia juga menyadari, sekarang Ye He telah kehilangan keahliannya, dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan Hu Ben hal ini, kepanikan di wajahnya menghilang, dan kemudian dia mencibir dan berkata, "Ya Oh Huang, kamu telah kehilangan semua kekuatanmu sekarang, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali, tetapi melihatmu sebagai tuanku dan hamba selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu. Tapi kamu harus menemukan Putri Isa dan membiarkannya menikah denganku. Maka kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati kebahagiaan di kota kekaisaran iblis ini." Melihat Hu Ben seperti itu, Ye He mau tidak mau menahan cibiran. "Hanya karena kamu ingin menikahi Yixia." Mata Ye He penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura menakutkan tiba-tiba meletus, dan Jenderal Kota Raja Mingli yang mengatakan kepada Hu Ben untuk tidak takut tadi tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, Hu Ben langsung tercengang. Dia tidak berharap Ye He memulihkan kekuatannya, dan wajah para jenderal di Kota Raja Mingli juga berubah secara dramatis. Sekarang Ye He telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bidak-bidak ini. Beberapa jenderal Kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri. Selama mereka bisa melarikan diri kembali ke kota Raja Mingli, mereka akan dianggap menyelamatkan hidup mereka. Melihat para jenderal bergegas keluar, Ye He tetap tidak bergerak. Melihat semburan aura meletus dari Ye He, para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam, dan semua orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang, hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal kota Raja Mingli itu semuanya hancur oleh nafas ini, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Ye He tidak perlu melawan mereka sama sekali, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Hu Ben melihat semua yang ada di depannya, seluruh tubuhnya gemetar begitu parah. Plop, Hu Ben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. "Kaisar Iblis, tolong maafkan aku, Kaisar Iblis. Tolong maafkan aku ditipu oleh bintang ganas itu untuk melakukan hal seperti ini. Tolong selamatkan hidupku." Hu Ben bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi di mata Ye He, tidak ada belas kasihan sama sekali untuk pengkhianat seperti ini. Ye He tidak akan memberinya kesempatan. Terlihat tangan Ye He, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat Hu Ben jatuh ke tangan Ye He dalam sekejap. Hu Ben dipegang kerahnya oleh Ye He, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Ye He berjalan keluar dari istana perlahan dengan Hu Ben di tangannya, dan para penjaga kota kekaisaran yang lewat semuanya membungkuk satu demi satu. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Ye He berhenti di jalurnya. Wajah Hu Ben pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Ye He akan menghadapinya. Saat ini, celana Hu Ben basah. "Kemarilah!" Ye He berteriak keras. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Ye He. "Gantung pengkhianat ini di gerbang kota, aku ingin dia tergantung di sana selamanya. Aku ingin menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang bahwa menjadi pengkhianat adalah begini." Akhirnya, Ye He melempar Hu Ben itu ke tanah. Mendengar hal itu, Hu Ben langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati, dia tidak ingin selamanya digantung di gerbang kota. "Tidak, tidak, bunuh aku, bunuh aku," Hu Ben meraung. Dia berharap Ye He akan membunuhnya. Hanya saja Ye He bahkan tidak memandangnya, melainkan berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Hu Ben ingin mengejar, tetapi ditahan oleh tim penjaga, lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Di masa depan, Hu Ben akan selamanya menderita karena angin dan matahari serta segala macam siksaan, tetapi dia tidak bisa mati. Saat ini, Hu Ben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Di sisi lain Dev, mengikuti Ji Yun di pesawat, bergegas ke lautan tinta.
Karena jarak yang jauh dan pesawat yang rusak dan kecil yang mereka ambil, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Dev memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya. Selama perjalanan ke ujung utara ini, dia memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis aura asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga cambuk ajaib. Senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Dev lebih percaya diri saat menghadapi iblis. Dev duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang cerah dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Dev merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ruang asli saya sendiri sangat besar, dengan begitu banyak bintang gelap, berapa banyak jenis aura asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi. Tuan Dev. Tepat setelah kesadaran Dev memasuki ruang aslinya, Zeyan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Dev menatap Zeyan dan bertanya. Tuan Dev, aura asli Anda sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Dev untuk berkultivasi. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Dev. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Dev bukanlah orang biasa, tetapi naga dan burung phoenix di antara orang-orang, jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Dev. Kata Zeyan dengan sangat tulus. Meskipun Zeyan sekarang hanya memiliki jejak jiwanya yang hidup di lautan kesadaran Dev, Dev dapat melepaskannya kapan saja jika dia mau. Zeyan hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau ramuan untuk kelahiran kembali tubuh fisik, dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Zeyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu pelatihan, terutama karena aura api asal Dev dapat membantu Zeyan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Zeyan juga dari klan iblis api, jadi dia berlatih api. Tentu saja boleh, selama kamu mengikuti saya dengan patuh, saya akan mencari kesempatan untuk memulihkan tubuh kamu. Dev langsung setuju. Terima kasih, Tuan Dev. Saya akan melewati api dan air untuk Tuan Dev, dan saya akan melakukan yang terbaik. Kata Zeyan bersemangat. Tidak diketahui berapa lama sebelum Dev dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Ji-Yun. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil di depannya, ada sepotong kegelapan. Apa? Dev sangat terkejut. Tuan Dev, kita telah tiba di lautan tinta, dan potongan hitam ini adalah lautan tinta, kata Ji-Yun. Sebuah lautan luas, tetapi airnya berwarna hitam, dan terus bergerak ke kejauhan. Segera, pesawat perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meskipun ada banyak rumah di sini, semuanya relatif bobrok. Di alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar berhenti di sana. Ini adalah kapal udara Fei Tianzong. Karena ada zona larangan terbang di atas lautan tinta, kapal udara ini tidak dapat terbang langsung di atas lautan tinta, mereka hanya dapat berhenti di sini. Ketika pesawat Chenping berhenti, segera seorang murid dari Sekte Surga Terbang yang tinggal menjaga pesawat berlari menuju mereka. Tuan muda, murid yang tersisa dari Sekte Surga Terbang berteriak dengan hormat. Apakah ada berita tentang ayahku? Ji-Yun bertanya dengan cemberut. Murid dari Sekte Feitian menggelengkan kepalanya. Masih belum ada berita dari Master Sekte. Aku mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi Master Sekte dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Tubuh Ji-Yun gemetar ketika mendengar ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena Sekte Feitian bergantung padanya. Ceritakan secara detail, apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang menembus gerbang awan bisa melewati lautan tinta dengan santai? Ji-Yun tidak mengerti kapal roh ayahnya tenggelam, tapi apakah kapal Sekte Penusuk Awan baik-baik saja? Tuan muda, Sekte Penusuk Awan mendapatkan kumpulan penyu spiritual dari suatu tempat. Penyu spiritual ini dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut akan angin dan ombak di lautan tinta. Justru karena inilah mereka menyelinap ke kapal udara kami dan menyambar banyak kapal udara kami. Murid Sekte Terbang menjelaskan. Penyu spiritual, Ji-Yun terdiam. Ji-Yun, mari kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk mencari tahu, mungkin ayahmu dan yang lainnya baik-baik saja. Kata Dev saat ini. Dia tahu bahwa Ji-Yun sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasinya. Ji-Yun mengangguk, lalu menatap murid Sekte Feitian dan berkata, pergi dan segera beli beberapa tiket, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid dari Sekte Surga Terbang mendengar ini,
Dia langsung merasa malu, "Tuan muda, dalam periode terakhir, tidak ada tiket feri, dan sudah lama terjual habis." Setelah Lautan Tinta dikabarkan bahwa harta karun muncul, banyak orang datang, sehingga tiket untuk kapal roh dijual dengan harga setinggi langit, dan persediaannya terbatas. "Sial, ini sia-sia, apa kamu tidak tahu berapa banyak yang harus dipersiapkan?" Setelah Ji Yun mendengar ini, dia langsung mengutuk dengan marah. "Tanpa tiket kapal, bisakah kita tidak pergi ke laut?" Dev bertanya dengan bingung. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa tiket kapal, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket kapal," bisik Ji Yun. "Beli dari orang lain dengan harga tinggi?" tanya Dev. Ji Yun menggelengkan kepalanya. "Kita rampas tiket itu. Lagi pula, tiketnya tidak terdaftar, siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya." Ketika Dev mendengar ini, "Itu ide yang bagus, ambil saja 2 tiket dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, ini tidak perlu dikhawatirkan. Di mana kita akan mengambilnya?" Gao Qilan menjadi tertarik saat ini. Tentu saja pergi ke dermaga, hanya mereka yang membeli tiket, dan mereka untuk bersiap naik ke kapal, kata Ji Yun. Segera, mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Dev menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga. Ada cahaya redup yang bersinar di sekitar kapal. Sebuah formasi telah disiapkan. Di antaranya adalah kapal roh, yang tingginya puluhan meter, seperti gunung. Banyak orang mengantri untuk naik ke kapal, dan kapal roh besar inilah yang mereka injak. Di sekitar dermaga, ada banyak orang yang licik, dan pada pandangan pertama, mereka semua seperti Dev dan yang lainnya, berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket. Sial, tiketnya terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Seorang lelaki besar mengerutkan kening dan berteriak, jelas dia juga tidak membeli tiket kapal. Sekarang orang-orang ini meminta uang, dan Lautan Tinta sangat berbahaya. Ketika mereka mendengar ada harta karun, mereka semua berduyun-duyun ke sana, jadi mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam beberapa hari yang lalu dan ratusan kultivator meninggal. Ini sebuah tragedi. Mungkin kami tidak membeli tiketnya, ini keberuntungan kami. Banyak kultivator yang tidak membeli tiket perahu saling mengeluh dan menghibur. Dan kedatangan Dev dan yang lainnya langsung menarik perhatian para kultivator ini. Terutama Gao Qilan yang mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan temperamen dingin membuatnya menjadi sangat menarik. "Sangat cantik, wanita yang sangat cantik. Apakah kamu ingin datang ke Lautan Tinta untuk mengambil risiko? Sayang sekali jika dimakamkan di Lautan Tinta." Banyak kultivator menatap Gao Qilan secara langsung, dan melontarkan kata-kata kotor, yang membuat Gao Qilan sedikit marah. Semakin banyak kultivator memandang Gao Qilan, melihat sosok ramping Gao Qilan dan kulit seputih salju, seperti peri turun ke bumi terutama aura es yang unik di tubuh Gao Qilan bahkan lebih menarik. Melihat penampilan Gao Qilan, banyak kultivator menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama, bahkan beberapa kultivator wanita merasa iri dan malu pada diri mereka sendiri.